Shalom. Selamat pagi semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bersehati, kita datang kepada Tuhan, tanggalkan segala beban yang ada, karena percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Biar saat ini benar-benar sepanjang waktu ke depan, kita benar-benar mengkhususkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan merasakan hadirat-Nya yang Maha Kudus. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kekudusan-Mu. Dan kami tahu bahwa Tuhan sudah ada di tengah kami. Karenanya Tuhan, ini kami, persembahan kami. Inilah tubuh kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kau yang melayakkan kami, Allah yang luar biasa. Kasih-Mu begitu nyata bagi kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik, hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Raja dari segala raja, dan Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Karenanya Tuhan, yang terbesar dan termulia hanyalah Engkau, nama Yesus yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Angkat tangan dan nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Strong.
bersyukur dan kami melihat Engkau tersenyum atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita terus memuji bagi Tuhan. Kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh letih, tetapi kita terus bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena Dialah Tuhan yang hebat. Tuhan kita luar biasa. Bahkan sebelum Tuhan pergi pun Tuhan meninggalkan sesuatu yang luar biasa buat kita, yaitu roh penghiburan yang membuat kita terus boleh dikuatkan, yang membuat kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Mari kita terus berpegang dan pegang Roh Kudus, dan jadikan Roh Kudus sebagai sesuatu yang luar biasa yang bisa kita maksimalkan dalam diri kita, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terlebih lagi membuat kita dipaksakan supaya kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan
dengan berpegang pada Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti dan memahami isi hatinya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh.
Baik, sangat baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Bapa, berfirman kepada kami, berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekalian. Wahyu 1 ayat 6, seri khotbah dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, bagian ketiga kalau tidak salah hari ini. Silakan baca Wahyu 1 ayat 6, 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes menuliskan firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Pada waktu itu Rasul Yohanes dibuang di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Sekitar tahun 95 surat ini ditulis. Dia dibuang karena memberitakan firman Allah. Dia ditangkap. Kemudian dia bekerja paksa di pertambangan di Pulau Patmos. Berada dalam penderitaan yang berat. Dia mendapatkan pewahyuan tentang akhir zaman dan juga keadaan rohani jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Sekarang ini di negara Turki. Memberikan penghiburan, peringatan, dan pengharapan kepada jemaat karena jemaat mengalami penderitaan, kesesakan, penganiayaan. Pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes ini satu hal yang sangat penting sekali. Pewahyuan tentang Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, dalam ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Pada mulanya hanya ada kerajaan Allah, kerajaan surga. Allah memerintah, malaikat-malaikat melayani dan menyembah. Kemudian Lucifer ini dia mempengaruhi sepertiga malaikat, memberontak kepada Allah. Dan Allah mengusir mereka keluar dari surga. Jadi Lucifer bersama dengan sepertiga malaikat dibuang ke bumi. Kemudian mereka membentuk kerajaan kegelapan. Iblis mempengaruhi, menipu, membohongi manusia pertama, Adam dan Hawa. Sehingga manusia pertama ini jatuh di dalam dosa. Begitu mereka jatuh di dalam dosa, mereka berpindah dari kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Saudara, sehingga ada dua kerajaan secara rohani, kerajaan Allah, kemudian kerajaan iblis. Karena Allah menciptakan manusia, Allah mengasihi manusia. Dan Allah tidak mau ada satu orang pun yang binasa, dan Dia mau semua orang hidup kekal. Karena itu Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia yang sudah berdosa, yang sudah berada di dalam kuasa kegelapan, yang sudah berada di dalam kerajaan kegelapan.
Yesus datang menebus manusia di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang itu berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan terang. Kerajaan Allah di mana Yesus sebagai Raja. Raja di atas segala raja. Memerintah. Semua kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus mendekat mereka dan berkata kepada mereka, segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus memiliki segala kuasa. Kuasa iblis dikalahkan, dihancurkan Yesus di atas kayu salib. Tetapi iblis tetap memiliki kuasa. Tetapi kuasa iblis tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan Yesus membentuk kita menjadi suatu kerajaan. Kembali ditayangkan Wahyu 1 ayat 6. Baca 1, 2, 3. Kemudian Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16, baca 1, 2, 3. Dan pada jiwanya dan darahnya tertulis satu nama, yaitu Raja-Raja segala raja dan Tuhan di atas segala. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Artinya apa? Semua kerajaan itu harus tunduk kepada Yesus Kristus. Dan setiap tuan harus tunduk kepada Yesus Kristus. Tuhan di atas segala tuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita berada di dalam kerajaan Allah, kerajaan terang. Pemimpin kita yaitu Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, jangan membandingkan dirimu dengan orang di luar Tuhan. Dengan tetangga, atasan, atau teman. Meskipun mereka lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih terkenal, punya kedudukan yang tinggi. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita berada dalam kerajaan Allah. Kita memiliki status yang luar biasa. Jangan bandingkan dirimu dengan orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan Yesus. Karena kita mewarisi kerajaan sorga. Orang di dalam kegelapan, di dalam kerajaan kegelapan, itu mewarisi kerajaan kegelapan. Orang-orang tersebut pada waktu mereka meninggal, mereka akan masuk di alam maut. Tempat di mana iblis bertakhta, bekerja, memimpin kerajaan kegelapan. Kemudian satu saat semua iblis, antek-anteknya, orang yang tidak percaya Yesus akan masuk neraka, penderitaan yang kekal, tidak ada habis-habisnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, di dalam kerajaan Allah, Yesus memerintah hidup kita. Di dalam kerajaan Allah, Yesus menjamin hidup kita.
Matius 6 ayat 33. Ada yang hafal ayat ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berbicara kebutuhan. Orang percaya yang mencari dahulu kerajaan Allah tidak akan pernah berkekurangan. Pada saat dia membutuhkan, kebutuhan disuplai oleh Allah. Kalau dia mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah, mengutamakan Allah, mengutamakan firman Allah. Masalah ada. Masalah bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa berapa. Tapi segala kebutuhan telah disediakan oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, pemilik hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Yesus. Karena sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Karena hidup kita milik Tuhan, yang bertanggung jawab terhadap hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang bertanggung jawab, kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Ingat, yang menciptakan nafas adalah Tuhan. Yang menciptakan nafas adalah Tuhan. Yang menciptakan hidup, kehidupan adalah Tuhan. Jadi Tuhan tahu berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Dia tahu. Kalau sudah waktunya Tuhan mengambil anaknya dari muka bumi ini, masuk ke dalam kekekalan di sorga, ya sudah, nggak bisa ditahan. Sebenarnya saya ingin tanya, yang berkuasa atas hidup manusia Tuhan atau sakit penyakit? Tuhan atau COVID? Ya. Kenapa banyak orang begitu khawatir dan takut? Ya. Yang menciptakan nafas Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil, kalau orang percaya kan masuk surga. Yang paling menyedihkan apabila orang itu tidak percaya. Itu yang paling menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, berapa kali saya mengatakan bahwa kalau belum waktunya kena COVID 2 kali, 3 kali sembuh. Kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, biarpun nggak ada sakit penyakit, kalau sudah waktunya, ya mati. Toh semua ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, bukan berarti kita teledor, tidak. Kita berdoa, kita berjaga-jaga, tetapi tetap yang berkuasa adalah Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, kita di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, punya misi, yaitu misi kerajaan. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Baca 1, 2, 3. Misi kita adalah mendatangkan kerajaan Allah dan kehendak Allah di muka bumi.
di bumi ini. Maksudnya apa? Misi kita menghadirkan kerajaan Allah dan kehendak Allah kepada semua orang, semua tempat, semua wilayah. Dan Tuhan memberikan Bapak Ibu Saudara dan saya suatu pekerjaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki pekerjaan yang luar biasa, yang mulia, yang agung, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dan kehendak Allah di muka bumi ini kepada semua orang, setiap orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita, kepada semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Menghadirkan kerajaan Allah dan kehendak Allah melalui usaha kita, melalui bisnis kita, melalui talenta-talenta kita, melalui pelayanan-pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan mandat agung, amanat agung, yaitu supaya kita menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya, kehendaknya di muka bumi ini. Dan Dia memelihara dan memberkati kita sekalian. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebagai warga kerajaan Allah, Dia adalah Raja kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dan Dia menyediakan semua kebutuhan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Wabah COVID ini tidak bisa menggoncangkan kerajaan Allah, tidak bisa. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah. Jadi kerajaan Allah itu tidak bisa digoncang oleh siapapun. Nah Bapak Ibu Saudara dan saya telah dibuat oleh Tuhan Yesus menjadi suatu kerajaan. Dan kita menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Menghampiri Allah adalah tugas imam-imam. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia adalah tugas imam-imam. Meminta pengampunan dari Allah untuk manusia yang berdosa adalah tugas imam-imam. Menyampaikan berkat-berkat Allah kepada manusia adalah tugas imam-imam. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita menjadi imam-imam Allah. Kalau dalam perjanjian lama yang menjadi imam berasal dari suku Lewi, di luar suku Lewi tidak bisa menjadi imam. Dan untuk menghampiri Allah, beribadah kepada Allah, yang bertugas, punya tanggung jawab adalah imam-imam. Imam besar pada waktu itu adalah Harun, imam besar yang pertama, saudara dari Musa. Kemudian yang memimpin pemerintahan pada waktu itu adalah Musa. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perkembangannya, imam melayani di bait suci, termasuk di situ ada penyembahan, musik, korban demi korban. Kemudian yang memimpin negara adalah raja. Raja yang pertama Israel adalah Saul. Kemudian berikutnya Daud dan seterusnya. Untuk menyampaikan nubuat-nubuat adalah nabi-nabi. Jadi imam, raja dan nabi itu punya peranan yang sangat luar biasa, sangat penting sekali dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang percaya
semua orang percaya menjadi imam-imam bagi Allah. Kita bisa berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Pada zaman dulu, bangsa Israel tidak bisa begitu. Kalau orang berdosa, maka dia harus mengadakan pengorbanan. Dan yang mengatur pengorbanan adalah imam. Dia harus mengorbankan kambing, domba, atau sapi. Yang nggak punya uang, yang miskin, burung merpati. Harus ada pengorbanan. Untuk menghadap Allah harus melalui imam. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya telah mendapatkan kasih karunia Allah yang luar biasa, kita menjadi imam-imam Allah. Dan kita menjadi pengantara bagi orang yang belum mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Melalui doa-doa kita berdoa bagi keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bos kita, rekan sekerja kita, bawahan kita di kantor. Kita berdoa untuk keselamatan mereka. Kita menjalankan fungsi sebagai imam bagi mereka. Karena kalau mereka tidak percaya, Yesus tidak mengenal Kristus, maka mereka akan binasa. Jadi begitu sentral peranan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita dipanggil menjadi imam-imam bagi Allah, supaya kerajaan Allah hadir dalam hidup orang-orang tersebut. Kehendak Allah terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, gereja Tuhan harus menjadi gereja yang misioner. Karena gereja Tuhan adalah agent dari kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan gereja Tuhan harus menjadi imam-imam bagi bangsa dan negara. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kita harus membangun gereja demi gereja, di kota demi kota, desa demi desa, di berbagai tempat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi kita bukan hanya menjadi warga kerajaan Allah yang pasif, datang ke gereja atau hadir dalam ibadah atau ikut ibadah online kemudian sudah. Kita bukan hanya menjadi warga kerajaan yang hanya datang berdoa meminta berkat kepada Tuhan untuk kebutuhan kita. Tetapi kita punya misi kerajaan Allah di dalam dunia ini, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita punya misi sebagai imam-imam di dalam dunia ini, supaya jiwa-jiwa akan diselamatkan. Kita punya misi sebagai imam-imam, menghadirkan kerajaan Allah, kehendak Allah di dunia ini dalam situasi seperti ini. Nah, kalau orang Kristen semua takut, apa yang terjadi? Kalau orang Kristen hanya memikirkan kebutuhannya, keuangannya, usahanya, bisnisnya, dia tidak menjalankan misi kerajaan Allah dan misi keimaman di dalam dunia ini. Segala sesuatu itu akan lenyap, Bapak Ibu, suatu saat. Berapa banyak uang yang kita miliki di dunia ini suatu saat akan ditinggalkan, diwariskan. Tetapi setiap rupiah yang kita pakai untuk kerajaan Allah, setiap talenta yang kita pakai untuk kerajaan Allah, setiap waktu yang kita pakai untuk kerajaan Allah, setiap kehadiran kita, perkataan kita untuk membangun dan mengembangkan kerajaan Allah, tidak ada yang sia-sia. Ada amin? Ya. Apa yang akan kita bawa? Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Hidup kita, talenta kita, uang kita, waktu kita, seluruh keberadaan hidup kita. Karena Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang membangun kerajaan Allah di muka bumi ini.
bukan hanya melihat. Karena banyak orang Kristen hanya melihat kerajaan Allah, gereja Tuhan, tidak mengambil bagiannya aktif sesuai dengan panggilan Tuhan. Ingat, kita diselamatkan Tuhan dari kerajaan kegelapan. Kita diselamatkan Tuhan dari kehidupan yang berdosa, dengan suatu misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Baru waktu-waktu ini dalam sejarah gereja banyak orang berdoa. Ya. Dibandingkan sebelum COVID. Paling tidak kan setiap orang berdoa untuk kesehatannya, keselamatannya, pemeliharaannya. Kemudian mulai saling mendoakan. Kita menjalankan misi imamat yang rajani di muka bumi ini. Jangan khawatir untuk kebutuhan, untuk kehidupan. Tuhan yang berkuasa. Nikmati hidup Bapak Ibu. Karena ada orang-orang Kristen yang takut. Sudah pakai masker masih takut. Sudah disuntik, divaksin masih takut. Ya. Itu akhirnya menjadi orang Kristen yang cripple, lumpuh. Tetapi setua-tuanya kita berapa tahun, tetap akan meninggal toh. Betul kan? Tapi yang paling penting yaitu kita menjalankan misi kerajaan Allah dan menikmati berkat Tuhan di bumi ini. Ya. Saudara, saya sudah membaca dokter tetap mengatakan tidak ada jaminan. Pakai masker 3M, 5M, mau tambah 10M juga boleh. Tetap nggak ada jaminan nggak akan kena. No, kalau gitu nggak pakai. Bukan. Kita berusaha memproteksi diri. Tetapi tidak ada jaminan 100%. Tetap ada kemungkinan kena. Yang bisa memberi jaminan hidup 100% hanya Tuhan Yesus. Ya. Orang mati Tuhan Yesus sanggup bangkitkan. Orang mati ya. Tuhan mau kita menjalankan kerajaannya dan juga menikmati kasih karunia-Nya di muka bumi ini. Tapi karena pengaruh COVID-19 itu membawa kekhawatiran, ketakutan, dan intimidasi. Kemudian baca, saudara meninggal, teman meninggal, dokter itu meninggal. Waduh. Baca ada mutasi COVID. Waduh, ada varian baru lebih ganas. Waduh, takut. Iblis mau orang percaya hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan mau orang percaya hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa Dia sembuhkan. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kalau nggak sembuh? Nggak sembuh berarti sudah waktunya memang. Itu aja. It's simple toh. Sudah berdoa, sudah ke dokter, kalau memang sudah waktunya, Tuhan bilang sudah waktunya. Ya sudah. Nggak ada yang bisa menahan. Makanya mintalah kasih karunia Tuhan. Hidup kita suatu misteri. Masa depan kita nggak tahu kan.
apa yang akan terjadi pada masa depan. Tapi yang kita percaya, Tuhan ada beserta kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, luar biasa. Dunia boleh bergelora, tapi orang percaya harus kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita harus kuat Bapak Ibu Saudara-saudara, dan menguatkan saudara seiman yang lemah, menghibur saudara seiman yang sedang susah atau teman-teman. Kita kuatkan mereka, kita hibur mereka, kita doakan mereka supaya mereka bangkit, mereka kuat dan menikmati hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya undang sang leader singers dan musisi, mereka akan memimpin pujian penyembahan, dan juga ada pendoa yang akan berdoa syafaat untuk kita, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, Kau berfirman buat kami. Biarlah firman itu tersimpan dalam hati kami, berakar dan bertumbuh dan berbuah banyak. Karena kami mau Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang berbuah yang banyak, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh sangat baik. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
suara-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan suara-Mu. Kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Dengan tinggal tenang di dalam-Mu ya Tuhan. Maka kuasa yang begitu besar mengalir, mengubahkan hidup kami, menyucikan hidup kami ya Tuhan. Ya lama ya syikira lama ya syikira lama ya lama ya syikira lama ya syikira lama ya syikira lama ya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini, mengalir begitu mendasarnya Tuhan. Gereja kami dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Gereja kami dipenuhi dengan perkenan-Mu ya Tuhan. Mengalir sungai kasih-Mu buat kami, buat gereja ini Tuhan. Turun otoritas-Mu ada atas gereja ini. Kau taruh dalam kepala kami Tuhan. Engkau mengurapi beliau dengan minyak yang baru. Engkau berkenan atas hidupnya. Tuhan berkati kehidupannya hari lepas hari bersama keluarganya Tuhan. Engkau berkati kepala kami dalam pelayanannya, dalam apapun yang dilakukan. Dia mendengar suara-Mu ya Tuhan, dan dia melakukannya. Biarlah Tuhan kami sebagai jemaat-Nya Tuhan, kami juga mau Tuhan ada dalam payung itu Tuhan, ada dalam payung otoritas-Mu Tuhan, supaya kami juga merasakan berkat-Nya. Engkau memberkati seluruh jemaat Karis Tuhan. Layaknya Tuhan memberkati gereja ini Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pergumulannya Tuhan saat ini. Biarlah kami sama-sama Tuhan, bersama seluruh isi rumah, kami datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, dan Tuhan yang merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Karena kami percaya sekalipun bumi bergoncang, sekalipun badai menderu Tuhan, tetapi kami tetap tinggal di dalam-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Engkau akan menyatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Karena kami juga percaya Tuhan, bahwa berkat-Mu akan terus mengalir buat gereja ini. Apa yang jadi kebutuhan gereja ini untuk melayani Engkau Tuhan, untuk setiap pelayanan, baik itu misi, pelayanan anak, pelayanan youth, pelayanan kaum wanita, bahkan kepada seluruh jemaat Karis Tuhan, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan limpahi, berikan kecukupan semuanya Tuhan Yesus. Dan buat jemaat Karis Tuhan, buat kami selalu percaya bahwa hidup kami di tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Syama, Jehovah Nisi, Jehovah Sikenu, dan Allah Sebaot yang nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya kami tidak akan kekurangan, kami akan berkelimpahan, kami akan terus memuliakan Tuhan. Dan kami mau berkata, sekalipun badai menderu, sekalipun bumi bergoncang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya seluruh gereja-gereja cabang kami juga akan mengalami berkat yang sama ketika kami sama-sama bersehati menerima apa yang sudah menjadi visi dan misi yang Tuhan tetapkan buat GPPK Karis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik di cabang kami di Jabodetabek maupun di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, dimanapun itu Tuhan, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan. Apa yang jadi kebutuhan setiap cabang, kami percaya Engkau pasti menyediakan, bahkan berkelimpahan, karena kami bekerja bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih hadir di sini bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Engkau pimpinan kami, pimpinan gereja ini.
Bapa, kami bersepakat Bapa, sebab firman-Mu yang mengatakan 2-3 orang bersepakat meminta, Engkau sendiri akan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan untuk penggembalaan gereja-gereja cabang. Itu adalah gereja-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memulai. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menyelesaikan sesuai dengan destiny-Mu masing-masing Tuhan. Akan bekerja, mengembalikan kembali kasih mula-mula Tuhan di setiap cabang di gereja mana, di gereja Karis, dimanapun juga di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan mengurapi imam-imam-Mu yang ada di tempat itu Tuhan Yesus, sehingga sungguh-sungguh Engkau gereja yang telah dikembangkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rumah Karis, Bapak rumah keluarga Karis, beserta dengan Kak Johan dan Kak Frida sebagai pimpinannya Tuhan. Engkau berikan hikmat dan marifat kepada kedua orang ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengasihi anak-anak-Mu, sebagaimana Engkau sendiri yang mengatakan biarlah anak-anak itu datang padaku. Oh Bapa, biarkanlah mereka boleh menjadi penerus-penerus yang menjadi generasi-generasi yang cinta padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh melihat hanya kasih-Mu Tuhan. Mereka semua boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami sungguh sangat percaya Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan Bukit Doa Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah memulai, Engkau yang akan menyelesaikannya dengan indah sesuai dengan waktunya. Engkau yang menyediakan pendanaannya, Engkau yang mengurapi pembangunannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh sangat percaya Engkau adalah pemimpin kami yang selalu memperlengkapi kami dengan senjata. Kami tidak akan masuk dengan kelinglungan Bapa, tetapi jikalau kami melekat padamu, maka semua ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Engkau berkati kedua orang yang sudah Engkau pimpin, yang sudah Engkau pilih Tuhan. Kami percaya mereka sendiri yang Engkau urapi Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini tetap di dalam kendali-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami percaya Tuhan Engkau cinta Indonesia. Untuk itu kami memohon lawatan-Mu Tuhan, lawatan pertobatan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan berikan kesempatan untuk mereka yang belum mengenal, belum mendengar semua Tuhan, keselamatan hanya daripada Engkau. Biarlah Bapa, dimanapun ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan yang Engkau percayai, biarlah mereka boleh bersaksi, biarlah mereka boleh menyelesaikan tugas-tugasnya sebagaimana Engkau bilang, mengatakan bahwa semua firman-Mu boleh, firman-Mu yang Engkau harus bagikan seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami lepaskan roh pertobatan, kami lepaskan Tuhan roh keselamatan, Tuhan lawatan-Mu Tuhan terjadi atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga setiap lidah mengaku dan setiap lutut berterus bahwa hanya Engkau Tuhan juru selamat kami. Semuanya kami percaya sesuai dengan Engkau yang menginginkan semua selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Indonesia, perekonomian Indonesia akan bangkit Tuhan, karena anak-anak Tuhan yang setiap kali berdoa, karena masih ada anak-anak Tuhan yang melekat kepada Engkau Tuhan. Engkau melindungi anak-anak Tuhan dengan sempurna. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjadikan kami sesuai dengan yang Engkau mau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk doa yang sudah Engkau ajarkan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengaku orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
tibalah saatnya untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diberkati dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Damai sejahtera yang melimpah-limpah, sukacita yang melimpah-limpah, berkat-berkat yang berkelimpahan. Terimalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, Amin.